bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang juga didaftarkan dalam kitab Galatia. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Kecemaran, ya, dosa, seks bebas dan segalanya itu diungkapkan. Hal nafsu dan segalanya diungkapkan dalam Alkitab. Dan menjadi jelas sampai hari ini bahwa penyesatan oleh pekerjaan dosa itu sendiri, oleh setan yang menunggangi manusia, menyesatkan kita semua, itu semakin besar di hari-hari ini. Bukan semakin kecil, semakin besar hari-hari ini. Dan orang yang berada di penjara, orang yang berada di lembaga pemasyarakatan, menjadi warga binaan, baik itu tipe A, tipe B, bukan semakin kurang, tapi semakin banyak, semakin meningkat. Nah, di sini kita melihat ternyata kejahatan bukan semakin kurang, kejahatan itu semakin banyak. Berarti dosa bukan makin sedikit, dosa makin banyak. Perbuatan-perbuatan daging makin banyak, perbuatan-perbuatan dosa makin banyak, yang oleh Alkitab memberikan awasan kepada kita. Jangan menjadi orang yang mudah disesatkan. Disesatkan apa? Disesatkan dengan ilah saman, dengan keadaan saman. Jangan lupa, sudah terkasih dalam Tuhan, intelektual yang kita bisa miliki, yang ada pada kita, itu bisa menjadi berhala, bisa menjadi ilah zaman sekarang. Kepandaian, kepintaran yang kita miliki, itu kalau salah dipergunakan, itu menjadi berhala dalam hidup kita. Kemajuan-kemajuan teknologi yang kita lihat sekarang ini, ingat baik-baik, itu bisa menjadi berhala bagi kita semua. Contohnya, ya, contohnya, orang beribadah kepada Tuhan, ya bersyukur dia bawa HP untuk menggunakan HP itu, baca-baca Alkitab dan melihat ayat-ayat di dalam Android itu atau di HP itu sendiri. Tapi di tempat ibadah pun, ya, orang bukan konsen pada firman. Ilah saman telah menggeser pikirannya. Dia bukan dengar firman, tapi ya otak-atik lihat gambar temannya. Betul nggak saudara? Tidak fokus. Nah, ini penyesatan yang dimulai secara sadar atau tidak sadar, termasuk orang-orang gereja ada di dalamnya. Kenapa demikian? Nah, sudah begitu. Saya melihat di beberapa tempat ada ibu-ibu, ya. Apalagi kalau menggunakan wifi. Jadi konsennya karena punya wifi, dia buka-buka handphone, kotak sana, kotak sini, kotak sana, ya. Kotak atik. Nah, kenapa? Itulah yang disebut dengan ilah saman yang menyesatkan. Teknologi bisa menyesatkan kita, menarik perhatian kita di hadapan Allah, menjurus kepada ilah saman yang seolah-olah dibanggakan dan dihargai oleh semua. Oke, perkembangan zaman teknologi silakan, itu kemajuan. Tapi jangan sampai kita disesatkan oleh ilah saman, oleh iptek itu sendiri, oleh intelektual itu sendiri, oleh keadaan yang sementara kita alami hari-hari ini. Makanya Alkitab bilang, larangan bagi orang percaya, larangan bagi kita semua, larangan bagi anak Tuhan. Yang pertama saya bilang tadi, jangan menjadi orang yang mudah disesatkan, yang diungkapkan pada ayat yang ke-6. Jangan kamu disesatkan. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ternyata juga orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita bisa menyesatkan kita dengan kemajuan zaman ini. Teman-teman di sekitar kita bisa menyesatkan kita dari pikiran yang sehat menjadi tidak sehat. Teman-teman di sekitar kita bisa menjebak kita, menyesatkan pikiran kita. Dan ini perlu diantisipasi oleh kita semua. Makanya firman Allah terus datang mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Larangan yang pertama ini, jangan menjadi orang yang mudah disesatkan atau dapat dikatakan dibodohi, ya,
membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab dengan pergaulan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Disesatkan dengan kata-kata orang sebagainya.